Likuiditas perekonomian atau uang beredar pada Mei 2021 tumbuh 8,1% secara tahunan. Bank Indonesia mencatat uang beredar dalam arti luas alias M2 pada Mei tahun ini sebesar Rp6.994 triliun. Di sisi lain, penghimpunan dana pihak ketiga di bulan yang sama tercatat Rp6.588 triliun atau melonjak 11% secara tahunan. Sementara kredit yang disalurkan pada Mei tahun ini Rp5.512 triliun atau terkontraksi 1,3% year on year. Berdasarkan faktor yang memengaruhi, likuiditas perekonomian di Mei 2021 terdorong oleh tagihan bersih kepada pemerintah pusat tumbuh 61,4% secara tahunan. Tak hanya itu, uang beredar di bulan yang sama dipengaruhi oleh aktiva luar negeri bersih yang tumbuh 6,4% secara tahunan. Manajemen Garuda Indonesia sedang melakukan upaya penyelamatan maskapai plat merah ini. Pandemi COVID-19 membuat turbulensi bisnis Garuda Indonesia kian kencang. Pada 2020, perusahaan dengan kode emiten GIAA itu mencatatkan kerugian senilai Rp35 triliun. Angka tersebut tentu berbanding terbalik pada 2019 yang mencatatkan laba bersih Rp98 miliar. Tak hanya itu, untuk bertahan, perusahaan membuka program pensiun dini. Dari program ini, 1.099 karyawan telah mendaftarkan diri. Perusahaan mengakui saat ini masih belum memiliki kemampuan untuk membayarkan kewajibannya kepada karyawan, yakni pesangon sesuai dengan aturan. Ini bukan pertama kalinya Garuda Indonesia melakukan pengurangan karyawan. Tahun lalu, perusahaan juga melakukan rasionalisasi karyawan hingga 1.511 orang melalui program pensiun dini dan penyelesaian kontrak di awal. Dari pemangkasan karyawan, Garuda Indonesia dapat memangkas biaya hingga 31,2 juta dolar AS per tahun. Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2020. Salah satu hasilnya adalah defisit APBN 2020 mencapai 6,14% dari produk domestik bruto. Hasil audit BPK tersebut melebar dari realisasi sementara yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani kepada publik, yaitu 6,09% dari PDB. BPK juga menemukan bahwa realisasi pembiayaan di tahun lalu telah melebihi nilai defisitnya. Realisasi pembiayaan tahun 2020 mencapai Rp1.193 triliun atau 125,9% dari nilai defisitnya, sehingga terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Rp245,59 triliun. Harga minyak dunia terus melanjutkan penguatan. Tren kenaikan harga minyak mentah dipicu oleh ketatnya produksi di tengah prospek permintaan yang membaik. Harga kontrak Brent Agustus naik 0,4% ke $75,21 AS per barel. Sementara itu, harga kontrak West Texas Intermediate di kisaran $73,64 AS per barel. Harga kedua kontrak tersebut rally panjang sejak minggu terakhir Mei. BofA Global Research menaikkan perkiraan harga minyak mentah Brent untuk tahun ini dan tahun depan dan memprediksi harga minyak dapat menuju $100 per barel pada tahun 2022 karena pasokan yang menipis. Investor saat ini fokus pada data persediaan mingguan AS karena stok minyak mentah telah turun untuk 4 minggu berturut-turut. Di sisi lain, kenaikan harga minyak didukung oleh progres perundingan nuklir Iran AS yang tertunda. Harga Bitcoin menukik ke level terendah dalam 2 pekan terakhir. Anjloknya harga Bitcoin terjadi lantaran tindakan keras Cina terhadap penambangan uang kripto yang diiringi hilangnya keyakinan investor. Pada Selasa siang, harga Bitcoin sempat turun ke level $31.333 AS dan menyeret harga cryptocurrency lainnya. Ini merupakan penurunan terbesar dalam sebulan terakhir yang mencapai 10,7%. Dalam 6 hari terakhir, aset kripto terbesar di dunia itu juga telah kehilangan lebih dari 20% nilainya. Pemerintah Cina kian mengintensifkan tindakan kerasnya terhadap cryptocurrency. Pada Jumat pekan lalu, pemerintah Provinsi Sichuan memerintahkan proyek penambangan Bitcoin untuk ditutup. Sementara Senin awal pekan ini, Bank Sentral Cina memanggil beberapa bank dan perusahaan pembayaran, termasuk China Construction Bank dan Alipay, untuk mendesak menindak lebih keras perdagangan cryptocurrency.